Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama serukan hari ini dan menyatakan Yesus telah bangkit. Ya, tentunya saudara tahu lagu yang menyatakan Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Saudara, puji Tuhan, Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Ia bangkit, itu menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atasnya, karena Ia adalah Tuhan yang kekal dan berkuasa. Saudara, inilah yang akan kita pelajari dalam renungan malam hari ini, dalam merayakan kebangkitan Kristus pada tanggal 20 April 2025 hari Minggu ini. Dan kita belajar dengan judul Kemuliaan dalam Kebangkitan Kristus. Kita akan membaca ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 4 yang berbunyi demikian, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kebangkitan Kristus adalah puncak dari seluruh karya yang Ia sudah lakukan. Setelah Ia menjadi manusia, Ia mati, kemudian Ia bangkit, dan setelah itu Ia naik ke surga, lalu Ia akan datang kembali sebagai Raja. Nah saudara, di dalam kebangkitan Kristus itu tergambar kemuliaannya, karena setelah Ia bangkit, Ia duduk di sebelah kanan Bapa dan benar-benar menyatakan dirinya sebagai Tuhan, di mana maut tidak berkuasa atas hidupnya. Saudara, kebangkitan Kristus adalah pekerjaan dari Tritunggal, artinya Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus turut berperan aktif di dalam membangkitkan Tuhan Yesus. Misalnya, pekerjaan kebangkitan Yesus dilakukan Bapa dicatat dalam Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Bapa involve atau terlibat langsung dalam membangkitkan Tuhan Yesus. Lalu Roh Kudus juga dinyatakan juga aktif membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi Roh Kudus pun membangkitkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri pun juga terlibat aktif dalam kebangkitannya. Kalau saudara membaca kitab Injil, Yesus menubuatkan, misalnya dalam Yohanes 2 ayat 19, robohkan tubuh ini, maka aku akan membangkitkannya pada hari yang ketiga. Lalu kita juga bisa membaca di dalam Yohanes 10 ayat 18, di mana Yesus benar-benar menyerahkan dirinya. I lay down my own life, sehingga Dia juga bisa membangkitkannya kembali. Dan juga di dalam kitab yang lain, Roma 8 ayat 11, di sana juga dinyatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi saudara, peristiwa kebangkitan Yesus melibatkan pekerjaan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam kebangkitan Kristus itulah kita melihat kemuliaannya, sehingga maut dan kuasa kegelapan tidak berkuasa atas dirinya. Saudara, nanti kalau ada waktu di rumah, silakan membaca seluruh pasal dalam 1 Korintus 15, karena dalam pasal ini khusus memberikan penjelasan mengenai doktrin
kebangkitan Kristus, lalu implikasinya bagi kita yang suatu hari kelak juga akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang masih sakit-sakitan, yang bisa menderita dan juga mengalami kelemahan, suatu hari kita akan digantikan dengan menerima tubuh yang baru. Karena itulah di dalam ayat yang terakhir ditutup dengan satu nasihat. Karena itu saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-58 ya, 1 Korintus 15, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kenapa kita harus berdiri teguh dan jangan goyah? Karena kita memandang kebangkitan Kristus yang akan juga menjadi kebangkitan tubuh kita. Suatu hari kelak kita akan dibangkitkan dan dimuliakan sama seperti Kristus. Jadi inilah rangkaian perayaan Paskah dan kebangkitan yang perlu kita nikmati dan mengerti sebagai orang percaya. Kebangkitan Kristus mengubah masa depan kita. Masa depan kita cerah di dalam Tuhan. Saya berkata seperti ini, maksudnya masa depan di surga. Karena hidup di dunia ini penuh dengan kecemasan dan ketakutan, tapi di surga nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ia sudah bangkit, ia menunjukkan sebagai Allah yang hidup. Tidak ada satu tokoh agama pun yang bangkit dari kematian kecuali Kristus, karena ia bukan hanya sekedar tokoh agama, rasul atau nabi, ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Haleluya. Selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Biar Tuhan menyertai kita sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Tuhan memberkati dan selamat beristirahat. Shalom.